Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Devi Widya Astuti sebagai moderator dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan salah satu tokoh perempuan berkemajuan yaitu Siti Baroroh Barit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Rifa Mardiah, Rifka Aulia, Ayu Nurpita, Nurzatul Sabrina, Imro'atus Solihah, Devi Widya, Sri Indang Maheni, dan Prinanda Faiz. Baik, yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Rifa. Untuk Mbak Rifa dipersilahkan. Profesor Haji Siti Baroroh Barit lahir di Yogyakarta pada 23 Mei 1923. Ayahnya, Haji Tamim bin Ja'far, adalah kemenakan Siti Walidah, istri pendiri Muhammadiyah. Istri Siti Baroroh memulai pendidikan di SD Muhammadiyah, kemudian secara berturut-turut dirinya melanjutkan di Mulo HIK Muhammadiyah, Fakultas Sastra UGM atau Sarjana Muda Fakultas Sastra UI di Jakarta, meraih gelar sarjana tahun 1952. Tahun 1953 sampai dengan 1955, Siti Baroroh mendalami bahasa Arab di Kairo. Pada saat itu, sangat langka perempuan menempuh pendidikan di luar negeri. Pada 1964, Siti Baroroh diangkat menjadi guru besar dalam ilmu bahasa Indonesia. Pengangkatan ini menjadi sorotan, khususnya di Universitas Gadjah Mada. Bagaimana tidak, kala itu usianya masih 39 tahun dan menjadi wanita pertama yang mendapatkan gelar guru besar. Gelar ini menunjukkan peran Siti Baroroh di dunia pendidikan. Beliau mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Di Universitas Gadjah Mada, beliau mengajar di Fakultas Sastra sejak tahun 1949. Beliau pernah menjadi dekan Fakultas Sastra UGM selama 2 periode, tahun 1965 sampai 1968 dan 1968 sampai 1971. Kemudian menjadi Ketua Jurusan Asia Barat Fakultas Sastra UGM 1963 sampai 1975. Siti Baroroh tidak hanya aktif di dunia perkuliahan, beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti MUI Pusat dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Di Aisyah, Siti Baroroh pernah menjabat sebagai PCA Gondomanan sampai pimpinan pusat Aisyah. Jabatan yang pernah diembannya di Aisyah adalah Ketua Biro Hubungan Luar Negeri, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan, dan Ketua Bagian Paramedis. Tumbuh besar di Kauman menjadikan Siti sebagai kader Aisyah sejati. Ia merintis perannya di organisasi ini mulai dari jenjang paling bawah hingga menjadi ketua umum. Tak tanggung-tanggung, Siti menjadi ketua umum pimpinan pusat Aisyah terlama, yaitu selama 5 periode berturut-turut alias 20 tahun. Lagi-lagi, dia menuliskan sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi anggota PP Muhammadiyah. Di bawah kepemimpinannya, nama organisasi Aisyah mulai dikenal di mancanegara. Siti rajin mengenalkan Aisyah ke forum-forum global sekaligus menjalin relasi dengan organisasi-organisasi internasional. Contohnya UNICEF, UNESCO, WHO, UNFPA, UNDP, dan World Bank. Lebih lanjut, istri dari Barrett Easton tersebut juga pernah mengenalkan Aisyah di lembaga pendidikan internasional. Ia pernah membawakan presentasi tentang Aisyah and the Social Change Women of the Indonesia dalam seminar di Harvard University, Amerika Serikat. Berkat upaya Siti tersebut, mulai banyak orang asing yang tertarik mempelajari Aisyah. Tidak sedikit
peneliti dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di dunia yang meneliti tentang organisasi perempuan Indonesia yang aktif di bidang keagamaan dan kemasyarakatan itu. Sebagai seorang akademisi, Siti memiliki kepedulian tinggi akan pendidikan. Memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan pun menjadi prioritas utamanya saat memimpin Aisyah. Bagi Siti, perempuan berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan harkat dan martabat. Ia juga percaya perempuan harus mengenyam pendidikan sejak usia dini. Kepedulian Siti akan pendidikan perempuan itu ia tunjukkan melalui pengembangan berbagai lembaga pendidikan. Selama memimpin Aisyah, ia pernah mengembangkan Taman Kanak-kanak atau TK, Aisyah atau Aisyah Bustanul Atfal atau ABA, sekolah-sekolah menengah, sekolah kejuruan kebidanan dan keperawatan, serta pendidikan yang tinggi. Next. Berkat rintisan Siti, Aisyah kini mengelola sekitar 4.500 amal usaha di bidang pendidikan, mulai dari tempat penitipan anak, kelompok bermain, pendidikan untuk anak usia dini, hingga sekolah tinggi. Selain itu, Aisyah juga memiliki berbagai amal usaha lain di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Baiklah, pemaparan dari materi kelompok kami. Mohon maaf apabila kami dalam memaparkan materi terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.